Oke, sebentar ya, salam maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Oke, ya, tinggalkan dalam hidup ini apa ya? Kita kan sudah meninggalkan tahun 2023, betul ya Bapak Ibu ya. Saat ini kita memasuki tahun 2024. Apa sih yang harus kita tinggalkan? Apakah kita masih mau digembol masa lalu kita? Apakah kita masih mau bawa-bawa terus untuk memasuki tahun 2024? Sudah tidak. Sudah diputus tahun itu, saat ini kita melangkah kepada yang baru ini ya. Bagaimana untuk diperbaharui oleh Tuhan, bagaimana kita ini diperkenan oleh Tuhan. Maka di sini kita lihat sebentar ya. Di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan ayat apa? Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di sini Tuhan mau ya. Kita mau memilih yang mana ya? Ini yang Tuhan berhadapan kepada kita ya. Apakah kita mau apa? Di sini jelas apakah kita mau kehidupan atau kamu kematian ya? Apakah mau berkat atau kutuk? Itu pilihan ya. Pilihan kita yang menentukan. Tuhan sudah memberikan sabdanya, Tuhan sudah memberikan jawabannya. Tergantung kita bagaimana. Karena hidup kita ini Tuhan kasih kebebasan untuk menentukan hidup kita ini. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka kalau kita bilang ingat kutuk ini, ingat kepada di Ulangan 11 ya. Di Ulangan 11 dikatakan apa? 26 sampai 28. Ya, di sini dikatakan apa? Ya, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, di sini. Ya, jadi kita sudah tahu, kita sudah mengerti ya bagaimana kita mau diberkati, kita harus apa? Mengikuti perintahnya, harus melakukan kehendaknya. Karena firman Tuhan katakan di Ulangan 30 juga ya di ayatnya 14 jelas dikatakan apa? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ini yang Tuhan minta ya. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi kalau untuk dilakukan ini harus dicamkan ya di sini karena dekat dengan mulut kita di dalam apa di dalam hatimu untuk dilakukan. Maksudnya apa? Harus kita mengikuti kehendak Bapa, apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak mau apa segala sesuatunya kita ngikuti maunya kita, tapi maunya Tuhan itu seperti apa sih memasuki tahun 2024 ini ya. Nah, disinilah proses demi proses untuk membawa kita ke kesempurnaan. Tuhan akan membawa kita kepada dimensinya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan ini menjadi pemenang menghadapi situasi badai apapun, nama kita akan tercatat di surga. Itulah alasan Tuhan. Tuhan terus ya apa mengoreksi kita diri kita deh. Terus ya dibentuk terus kita oleh firman. Terus untuk menyadari kadangkala kita suka lupa. Betul nggak firman udah kayaknya nggak kurang-kurang tuh. Ya, saya nggak kurang-kurang, saudara juga nggak kurang-kurang, tapi kadang-kadang suka lupa. Nah, itulah. Kadang-kadang suka dilupain gitu ya. Ibu suka melupakan firman, tapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Nah, di sini ya. Jadi ini Tuhan katakan jelas ya. Tuhan jelas katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi dalam mulut ini hati-hati perkataan kita ini kata-katanya benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau. Kata-katanya sesuai apa kata firman, bukan kata-kata ya apa menghujat, kata-kata mengutuki itu bukan kehendak Bapa. Ya, bukan kehendak Tuhan. Ada dalam hati. Nah, hati inilah harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, emosi meluap, amarah. Nah ini ya yang Tuhan mengingatkan kita kembali. Karena apa? Coba kita lihat. Kenapa di sini kita lihat sempat tadi ulangan apa? Kenapa Tuhan meninggalkan bangsa Israel kita sebentar lari ke sini ya. Ulangan 31 ayat 17 sampai dengan 18. Lihat di sini.
Kenapa Tuhan meninggalkan? Nah, apakah saudara mau ditinggalkan sama Tuhan? Kita pasti nggak mau ya. Kita lihat di Ulangan eh, 31 ayat 17 sampai dengan 18. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka, malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Ayat 18, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Disinilah Tuhan bukannya tidak mau mendengar, tapi tingkah laku kita, karakter kita ini tidak mencerminkan perkenanan Tuhan. Hati-hati sekali ya. Nah di sini, kenapa Tuhan menyembunyikan ya di sini? Maka di sini, kenapa waktu Tuhan tidak mau mendengar ya? Akhirnya masalah ini datang. Itulah yang Tuhan izinkan supaya kita kembali lagi mengoreksi diri kita lagi. Kenapa aku ditimpa seperti ini, Tuhan? Apa Tuhan? Nah disitulah ada pengakuan yang tadinya kita malu-malu sama Tuhan mengakui, akhirnya kita menyadari, oh mungkin aku di sini ya Tuhan kesalahanku. Itulah Tuhan. Begitu kasihnya besar. Maka di sini kata-katanya, pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malah petaka serta kesusahan di sini ya. Kenapa termakan habis ya di sini ya? Termakan oleh keadaan ya, termakan pengaruh ya, terpengaruh keadaan dunia ya, kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Nah di sini, kalau Tuhan tidak ada bersama kita, itu bahaya sekali kita doa apapun tidak terjawab ya. Nah di sini, maka di ayat 8, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Di sini Tuhan itu maha cemburu ya. Maha cemburu sekali. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini kepunyaannya Dia. Jangan sampai kita mempercayai kepada ilah-ilah. Jangan percaya apa kepada benda-benda. Jangan sampai percaya kepada apa melebihi daripada Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan selalu menuntut kita hanya kepada Dia dalam segala sesuatunya. Amin. Tingkah laku kita harus serupa segambar dengan Dia, ya. Perkataan kita perkataan firman, ya. Terus gerak-gerik kita juga kita benar-benar apa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, di sini seringkali kita suka cepat emosi, amarah, ya, geram. Nah, ini kurang mengontrol diri kita ini. Tuhan tidak mau. Kenapa? Tuhan tahu. Mungkin saudara kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu ada pendakwa yang menghadapi kita. Siapa? Itu iblis. Selalu menuduh dan menuduh. Kadangkala Tuhan izinkan segala sesuatunya ya untuk mengoreksi, menyadari supaya kita mengikuti apa yang mau Tuhan. Maka Tuhan katakan, karena Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Coba lihat sebentar di sini. 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan apa? 2 Timotius 2 ayat 19 ya. Maksudnya. Ayat 19 di sini. Ya, ya di situ. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini. Kalau kita menyebut kita mengenal Tuhan, kita cinta Tuhan, kita jatuh cinta dengan Tuhan, tidak ada yang kau ingini, tapi Tuhan mengatakan apa? Di sini hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah. Kadang-kadang kejahatan ini terselubung. Dari hal apa? Hal yang kecil di dalam hati kita. Yang tahu cuma di dalam hati kita. Kita mau berbuat apa, kita mau ngejebak siapa, hanya kita yang menilai.
Tapi kalau hati kita tulus, kita murni, kita tidak berani ya apa untuk menyudutkan orang gitu ya, tidak berani kita untuk memfitnah ya, itu sempurna di mata Tuhan. Maka siapa sih yang bisa menilik hati kita? Hanya Tuhan. Manusia bisa kecohkan oleh kata-kata. Belum tentu hatinya itu berkualitas. Karena Tuhan melihat hati yang berkualitas. Boleh memang mulut untuk berkata-kata, tapi harus sesuaikah engkau dengan hatinya? Makanya luar dalam itu harus sempurna. Itulah yang Tuhan minta, kesempurnaan. Karena dia adalah sempurna. Bagaimana kita untuk sempurna? Lakukanlah firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak main-main pada akhir zaman ini. Ya, tanda-tanda sudah semakin nyata, semakin jelas. Masihkah kita tidak mau berubah? Kalau kita berubah, Tuhan terima kasih. Aku ditegur oleh firman Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mau Tuhan dibentuk oleh firman. Itulah orang yang hamba. Ini yang Tuhan kehendaki ya. Begitu baik, maka Tuhan tahu ya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Makanya di sini katakan ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jangan sampai kita apa luar dalam berbeda, tapi Tuhan mau berkualitas. Ya seperti anak kecil, polos apa adanya. Nah ini ya. Nah di sini jadi kita harus tinggalkan kejahatan. Ya kemudian di sini kita lihat lagi di 2 Timotius 2 ayat 21-nya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi oh ya di sini. Maaf ya. Bukan di sini 4 ya. Kita lihat maaf salah di sini kita lihat lagi di sini yang ke nah di sini Mazmur 64. Mazmur 64 kita sebentar ke sini ya. Mazmur 64 dikatakan apa? Oke, Mazmur 64 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? 6 dan 7. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka berbicara hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Di sini Tuhan katakan. Ya, begitu dalamnya hati orang ya. Untuk apa? Untuk kejahatan ini ya. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, di sini merancang yang negatif, merancang untuk kejahatan, ya memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya nggak ada yang tahu. Ayo kita permainkan, kita kerjain, kita perdaya. Hamba Tuhan kita tekan. Kata Tuhan, coba-coba menekan hamba Tuhan. Engkau berurusan dengan Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan itu yang diurapi akan berhadapan dengan Tuhan. Mungkin hamba Tuhan tidak melawan, ya, tapi ya habis sama Tuhan kau berhadapan dengan Tuhan. Maka di ayat 7, mereka merancang kecurangan-kecurangan, kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Mari saudara. Lebih baik luar dalam kita ini sempurna. Ya, jadi kita sempurna ini di mata Tuhan, kita tertuduh, kita melangkah kemana kita aman, kita damai sejahtera. Hidup kita ini apa adanya. Ya, menolong dengan tulus di dalam segala sesuatunya. Tidak ada iming-iming, tidak ada motivasi. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita memang tulus segala sesuatunya, Tuhan juga yang akan menyelesaikan kehidupan kita juga. Tuhan juga yang akan memelihara kita. Nah, di sini. Jadi mari saat ini Tuhan sedang menegur kepada kita semuanya ya di memasuki tahun 2024 ini melangkah waspada dan lebih berhati-hati lagi. Ini ya hati-hati dengan hati ya. Ya karena kenapa? Tidak baik kita harus melepaskan dari dalam kehidupan kita ini. Harus tinggalkan pikiran jahat ini dalam kehidupan kita ini. Jangan dirasuki lagi memasuki tahun 2023. Lupakan itu yang sudah-sudah. Mari melangkah saat ini dengan tahun yang baru, lahir baru, hidup baru. Segala sesuatunya diperbaharui. Oleh siapa? Oleh kita. Oh, kalau bukan sama kita, oleh siapa? Ya kita harus bersama Roh Kudus bergaul, terus bergaul dengan firman, sehingga firman akan melembur kita. Firman akan membasuh kita. Firman akan menguatkan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi sebentar. Di 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Ya, di sini. Ya. Di sini ya, ayat 9 ya. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah di sini. Ternyata orang-orang yang tidak adil ini tidak akan mendapat apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa Bu Elia kok mendapatkan kerajaan Allah? Kan saya udah melayani. Aku kan dari sekian lama, udah berapa puluh tahun aku melayani. Tuhan katakan apa? Di sini Tuhan yang minta, yang Tuhan menuntut. Di sini kita harus ada keadilan. Ya, harus ada keadilan dalam segala sesuatunya. Tidak ada pilih kasih. Ya, harus adil. Ya, segala membagi. Misalkan kita punya anak 4. Jangan jangan yang sayang lebih banyak, yang nggak sayang dikurangi. Harus adil. Jangan sampai jadi satu kecemburuan ya dengan antara anak dengan anak-anak. Mungkin apalagi ya di dalam melayani. Ya, kita harus adil. Ya. Nah, saat ini nanti akan banyak Tuhan akan menuntut gembala-gembala ya terutama di gereja-gereja orang yang sudah mampu, orang yang sudah mampu udah jadi di mata Tuhan, terus mereka tidak diangkat, tapi diangkat orang yang masih kanak-kanak itu akan dituntut sama Tuhan. Ya, jadi nggak bisa main-main sekarang. Ya, kenapa? Tuhan yang menyaring. Makanya kita ada di luar ini puji Tuhan. Kenapa? Nanti biar Tuhan aja yang menentukan wadah kita ini di mana, tempat kita ini di mana. Karena banyak saat ini tidak ada keadilan. Ya, lebih baik menyusun orang-orang pilihannya mereka, bukan pilihannya Tuhan. Sedangkan Tuhan mau orang yang sudah berkualitas, yang sudah jadi di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang memilih orang yang belum jadi, yang penting nyaman, yang penting kita tercukupi. Itu yang bahaya sekali. Nah, di sini kita harus belajar saat ini memasuki tahun 2024, kita harus lebih radikal lagi. Ya, kita harus mensortir segala sesuatunya juga. Nah, kenapa? Kalau tidak kita menyortir diri kita, kita bisa terpeleset. Waspada. Iblis sedang mengincar anak-anak Tuhan. Ya. Nah, di sini. Nah, coba kita lihat lagi saat ini di sini ya. Jadi hidup kita harus bagaimana? Hidup kita harus bijaksana. Kalau tidak bijaksana, anak siapa kata Tuhan? Nah, di sini dipertanyakan. Kalau kita memang melakukan firman hidup, kita harus bijaksana. Ya, di sini. Ini yang Tuhan mau. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Apalagi, ya. Coba di Efesus 4 ayat 31, Efesus 4, Efesus 4 ayat 31. Nah, di sini, ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di sini Tuhan minta juga, ya, di sini segala kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu, ya, dibuang jauh-jauh, ya. Jangan lagi sampai kita terus nggak bisa mengampuni, kita terus dendam, kita marah 3 gram masih dendam sama seseorang. Hati-hati, karena firman Tuhan jelas dikatakan apa di sini, ya, di Matius 6, coba lihat sebentar di sini ya, di Matius 6. Apa kalau kita tidak bisa mengampuni ya di Matius 6? Coba lihat sebentar. Matius 6. Matius 6 ayat 14. Dikatakan apa di sini? Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ngeri nggak, saudara? Di sini. Kita harus mengampuni, ya. Mungkin kita kepahitan, kita kecewa, ya. Mungkin ya kita geram, kita marah, ya. Kita berantem, ya. Kita difitnah, kita nggak salah kok. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku kepahitan, aku kecewa, mungkin kecewa sama gembala, kecewa mungkin sama saudara, kecewa mungkin sama siapapun yang bisa mengecewakan di dalam sesama pelayanan. Ya, ayo ampuni kata Tuhan. Jangan sampai engkau menyimpan akar kepahitan. Ya, engkau harus tinggalkan tahun 2024 ini. Tinggalkan kepahitan, geram, amarah itu. Buang jauh-jauh, Tuhan katakan. Aku akan mendatangkan kesempurnaan di dalam dirimu, Tuhan katakan. Kalau kita terus memikirkan masa lalu kita, berarti hidup kita ya diintimidasi masa lalu. Tapi kalau kita melupakan masa lalu, kita melihat di depan apa yang harus kita kejar, tujuan kita kemana. Amin. Ini yang Tuhan mau, ya.
Makanya di sini kita harus meninggalkan, buang kepahitan itu ya, tinggalkan di dalam hidup kita ini. Kita juga harus mengampuni. Kalau nggak bisa mengampuni, dibawa terus tuh kepahitan. Akhirnya kita juga nggak masuk ke surga. Kepahitan itu bahaya sekali, saudara. Ya, saya menghadapi orang kepahitan itu ternyata luar biasa. Ya, jadi dia itu lebih lebih mengunci dirinya sendiri dalam segala sesuatunya. Rasanya dia bilang sudah mengampuni, sebelumnya belum mengampuni. Kenapa? Karena orang kalau sudah melepaskan pengampunan itu beda dari wajahnya. Tapi kalau orang itu belum mengampuni, itu masih ada geram, masih ada kekakuannya. Kenapa? Kan dalam hati ini belum dibebaskan, masih terikat dengan roh jahat, terintimidasi hatinya, nggak puas kalau belum melampiaskan. Hati-hati, saudara. Lepaskan pengampunan. Amin. Nah, lepaskan ya kepahitan. Memasuki tahun 2024 bukan main-main lagi saat ini. Tadi saya lihat di grup ya, ada mana Hutu meninggal masih muda. Mana nyangka, mana ada yang tahu, betul nggak? Ya, nah di sini jadi eh, waspada perlu sama sekali. Walaupun memang Tuhan tidak tahu kapan datang, tapi kita harus di dalam kondisi kesempurnaan, di dalam kondisi perkenalan Tuhan, di dalam kondisi yang menyenangkan Tuhan. Bukan lagi celah-celah, bukan lagi kita buka celah, bukan lagi kita menjadi tidak berkenanan dengan ini. Ya. Nah, kemudian di sini lagi dikatakan lagi apa? Kita lihat lagi ya. Ya, Yakobus 1 ayat 6. Apa yang dikatakan? Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Ya, dikatakan apa? Ya, di sini ya. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di sini, ya, di sini katakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak mau suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Tuhan mau tuh engkau harus percaya, jangan bimbang hatimu dalam segala sesuatu, dalam segala meminta di dalam doa. Tuhan, amin, aku percaya doa aku dikabulkan, mungkin belum dikabulkan, aku percaya. Kenapa? Terus aku percaya Tuhan, janjimu iya dan amin. Tiba-tiba Tuhan melihat segala sesuatunya yang tidak terpikirkan. Apa yang kuucapkan selama ini terjadilah mukjizat. Kenapa? Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya jangan pernah bimbang, ya. Nah di sini, kenapa? Di sini memintanya dengan iman, iman percaya dan jangan bimbang, ya. Makanya saya bilang, tinggalkan dalam kehidupan yang lama itu apa? Kebimbangan, keraguan, kurang percaya, kurang yakin. Apa iya, apa betul, apa iya, terus saja bertanya-tanya kata Tuhan. Nah, di sini, ya. Jadi kalau nanti ada tawaran ini dan itu untuk berpaling kepada ilah lain, untuk ada sesuatu Injil yang lain, ya hati-hati. Jangan sampai engkau nanti imanmu digadaikan, akhirnya bimbang, ragu, akhirnya kitab yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Waspada, ini akhir zaman, bukan main-main. Kemarin saya ketemu teman saya nengokin karena lagi sakit, dia bicara ada temannya saat ini yang tadinya ke gereja-gereja yang sehat, tiba-tiba ke gereja yang tidak sehat. Jadi jadi apa cerita tentang tentang Tuhan Yesus diputar balik, saya bingung, kata saya kok kenapa jadi begini. Inilah akhir zaman, ya, karena mereka mungkin pengenalannya kurang paham, akhirnya dia langsung memahaminya dan dia langsung mengimaninya. Lihat, iblis begitu mudah untuk menangkap anak-anak Tuhan yang lengah, yang mudah. Kenapa? Makanya hati kita saat ini benahi, beresi supaya iblis tidak mengejar kita untuk memasuki tahun 2004 ini, ya, tetapi kita jadi pemenang. Tapi kalau kita masih bawa sisa-sisa ini, ya, kekecewaan, ya, hati-hati, iblis itu gampang mendompleng kita, mengintimidasi pakai orang-orang di sekitar kita. Hati-hati. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, jadi kita tinggalkan ya kehidupan kita di dalam kebimbangan kita. Kita harus percaya dengan iman kita. Amin ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi di sini di Yakobus satunya di ayat 8-nya dikatakan apa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul, Bapak? Orang yang murah hati tidak akan tenang hidupnya. Kenapa?
Ya seperti gini aja kalau Bapak Ibu misalkan Bapak nih diam-diam di belakang istri punya lagi pacar simpenan. Apakah Bapak bakal tenang mau pergi kemana? Was takut ketahuan sama istri betul nggak ya? Wah bisa direbus tuh ya Bapak-bapak kalau sampai istrinya tahu ya. Demikian juga istri pikirnya main di belakang suami nggak tahu apa-apa. Tenang nggak? Karena mendua hati nggak tenang. Begitu ketahuan sama suami direbus, nah itu. Jadi jangan cari masalah hidup ini. Cukup satu juga nggak habis-habis, betul nggak ya? Nggak habis-habis ya. Tapi mari saling membantu, saling menopang, saling mengisi, saling mengoreksi, saling menguatkan, saling menopang. Itu yang Tuhan mau. Ya, nah di sini bukannya kita ada masalah, kita keluar jalur, kita hanya ngobrol sama teman, nah, teman bening kalau temannya yang baik bisa membangun. Kalau temannya yang negatif, yang membujuk, udahlah, cari lagi yang lain. Namanya kita lagi teler. Yo, oke juga dah. Akhirnya meler. Nah, ini keluar jalur lah dari firman Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, di sini hati-hati ya. Banyak saat ini anak muda yang kecewa, meninggalkan Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Hari Minggu dibilang hari kerja, padahal dia nggak kerja. Kemana dia perginya? Ya, saudara. Jadi hati-hati sekali ya, sampai tanggung jawab anak dia nggak dijaga anak-anak ya, kesian anak-anak yang jadi korbannya. Kenapa? Karena orang tua tidak merasa puas satu dengan lain, hanya keluar jalur, nggak tahu kemana jalurnya keluarnya. Nah di sini, jadi mari saat ini ya, jangan kita mendua, apalagi kita menduakan Tuhan ya, sementara kita ke Tuhan tapi kita ke ilah lain juga, percaya, hati-hati, Tuhan cemburunya besar sekali. Saya aja misalkan suami punya orang, punya lagi, istri punya lagi, apakah kita nggak cemburu? Pasti marah, betul? Apalagi Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya. Ya kita dibuat istimewa, biji mata Tuhannya lagi. Kita akhirnya menyimpang. Hati-hati saudara. Nah di sini ya, jadi firman ini jangan diselewengkan, firman harus dipraktekkan, firman harus dilakukan. Memang sakit, tapi endingnya nama kita tercatat di surga. Bukankah itu yang kita kejar, nama kita tercatat di surga? Amin. Nah, di sini memang ada harga harus dibayar. Memang harus terbentuk sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka perkenanan Tuhan ada bersama kita. Kalau Tuhan sudah berkenanan, kemanapun kita disertai dengan pasukan malaikat. Aman, terkendali semuanya. Amin. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Ya, jadi kita jangan dua hati ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini saat ini. Oke, ya. Saat ini kita lihat sebentar. Ya, apa sih? Ya, eh, satu lagi di sini, ya. Kita lihat. Ada contoh saat ini siapa sih yang meninggalkan Tuhan atas panggilannya? Mungkin Bapak Ibu tahu. Atas panggilan Tuhan, terus hanya dia meninggalkan siapa? Yunus kan? Yunus dipanggil sama Tuhan untuk ke Niniwe. Dia lari. Dia nggak mau atas panggilannya. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti tahu kan? Bikin masalah sendiri kan? Bikin ada kesesakan masuk ke perut ikan. Hanya diceburin. Coba kalau dia nggak melarikan diri, nggak meninggalkan Tuhan, dia ikuti alurnya Tuhan. Aman. Tapi memang dasar Yunus harusnya begitu kali ya ceritanya, mengalami dulu ya kesesakan ya, bisa masuk ke perut ikan, hanya di situ dia minta ampun dan dia mengucap syukur, hanya Tuhan muntahkan, dia sadar. Nah, kita jangan mau dipukul dulu sama Tuhan baru kita sadar. Sebelum dipukul sama Tuhan, kita udah eling dulu. Udah, oh iya, aku harus bangkit. Aku harus melakukan apa yang Bapa mau. Memang nggak mudah. Tapi kalau daging mau mati, kalau daging kita semakin kecil, roh kita semakin besar, itu mudah dikuasainya. Tapi kalau daging kita masih besar, roh kita kecil, itu susah dikuasainya. Firman-firman diabaikan, diolok-olok. Kenapa? Karena dagingnya terlalu kuat. Ya, nggak bisa dibentuk oleh firman. Merasa apa? Merasa hebat, merasa mampu, merasa punya uang. Hah, firman itu itu untuk pendeta, untuk yang lain, benar untuk dia juga. Nah, di sini ya. Jadi mari puji Tuhan kalau kita sadar ini semua karena berkat Tuhan, segala sesuatunya punya Tuhan ya. Terus kita dibentuk oleh firman, kita masuk di dalamnya.
maka lihat Tuhan yang akan mempromosikan kita. Amin. Nah, di sini yang Tuhan mau, ya. Nah, di sini karena Yunus ini lari, akhirnya dia sadar dan dia kembali. Nah, kemudian siapa lagi di sini, ya? Siapa? Yusuf, betul? Yusuf digoda sama si apa? Istrinya Potifar, betul nggak? Waktu digoda itu, apakah dia datang kepada istrinya? Tidak, dia meninggalkan. Dia meninggalkan. Kenapa? Karena tahu dia apa? Tugasnya nggak sampai ke situ. Dia lari keluar. Disitulah Tuhan kasih jempol. Dia mau mengikuti Yesus, dia tidak mau menyakiti Yesus. Ya, mungkin kalau kita manusia dagingnya besar, wah kesempatan nih. Katanya nggak ada tuannya, aku kesempatan. Jangan cari kesempatan di dalam kesempitan. Amin, saudara. Hati-hati dari kesempatan di dalam kesempitan. Bahaya sekali. Kita harus eling. Ya, siapa tahu Tuhan menguji kita. Iblis mencobai. Waspada di sini. Iblis ini pengalamannya udah ribuan tahun. Kalau kita nggak jeli, kita nggak peka, kita apa termakan oleh tipu daya iblis. Jadi bagaimana Bu Eda tipu daya iblis bisa pakai siapapun juga orangnya. Makanya kita harus cari teman yang radikal, yang takut Tuhan, bukan orang yang kompromi. Kalau kita yang orang-orang kompromi, kita akan terpengaruh orang orang kompromi. Sepertinya menasehati, sebetulnya menakol dari belakang. Jadi kita harus ketemu orang yang takut Tuhan. Kalau orang yang takut Tuhan pasti radikal, pasti menegur, pasti mengingatkan, mengalingkan, menasehati. Nah, itulah yang Tuhan mau. Makanya hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ini yang Tuhan mau. Amin. Ya, puji Tuhan di sini hamba-hamba Tuhan ya. Saya percaya ya saling mengasah, saling mengalingkan, saling mengingatkan. Puji Tuhan, puji syukur ya. Berarti kita ini saling dilengkapi oleh firman-Nya ya. Nah, di sini, maka di sini tinggalkan dalam hidup ini apa yang harus kita tinggalkan ya. Nah, di sini. Nah, Yusuf ini akhirnya dia apa satu kemenangan di mata Tuhan. Dia meninggalkan isi Potifar ya. Dia tidak mau terlena. Kenapa? Karena Yusuf punya roh perkasa ya, punya roh Allahnya kuat sekali. Makanya roh harus diperbesar, bukan daging yang diperbesar. Kalau daging diperbesar, rohnya kecil, ya sudah terbawa arus lah. Jadi mari saat ini, ya. Nah kemudian di sini siapa lagi di sini, ya? Lihat, waktu yang tergoda siapa Simpson, ya. Simpson juga ini udah bernasab. Tapi karena dia terlena, dia terayu, terbujuk. Nah, disinilah dia lupa, ya. Akhirnya dia dia apa? Nggak tahan, dia hanya dibukakanlah rahasianya. Akhirnya dia cuman satu dia. Simpson bilang, beri aku kesempatan Tuhan. Akhirnya dia harus, mestinya dia dipakai panjang, tapi hanya umurnya pendek. Hanya meninggal bersama sama orang Palestina. Nah, di sini. Jadi, mari saat ini ya, untuk memasuki tahun ini, kita endingnya lebih berhati-hati. Memang gempa sekarang di mana-mana ya, seperti di Bandung saya dengar ya, jebol itu apa Cikapundung itu ya, saya tanya ke kakak saya, iya memang katanya itu, tapi nggak sampai ke kota. Tapi kalau saya lihat di berita sampai mengerikan, ternyata di Tinjau ke sono itu daerah bawah, kalau di kota aman. Nah di sini, ya jadi eh, goncangan bisa terjadi. Tadi juga saya dapat kiriman juga yang mengerikan juga ya, bahwa nanti katanya matahari akan apa gitu ya, akan menurunkan eh, lahar apa kata saya itu aneh-aneh aja. Nah, kita nih apakah kita waspada nggak dalam situasi seperti ini? Apakah kita semakin melekat sama Tuhan nggak? Apakah kita semakin memuji, menyembah Tuhan nggak? Apakah kita semakin eh, apa eh, menyenangkan Tuhan? Kalau kita terus melekat sama Tuhan, menyembah Tuhan, tidak ada yang kuingini Tuhan selain Engkau. Pujian penyembahan, saudara aman. Ada berita ini dan itu bencana, banjir, ya ada gempa, kita tenang, kita tidak galau, tidak gelisah. Kenapa? Roh Allah ada bersama kita, semakin diperbaharui, maka ketakutan kita semakin kecil, tapi roh Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita tidak khawatir lagi apapun juga. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, apa sih yang Tuhan kehendaki di sini? Ya, mari saat ini, ya, kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 21.
2 Timotius 2, ayat 21 ya. Ayat 21 dikatakan apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lihat di sini, ya. Kita harus apa? Menyucikan diri kita memasuki tahun 2024 ini ya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadikan apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di sini yang Tuhan akan pakai, akan dipercayakan pelayanannya kita, ya. Tuhan akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita melangkah. Dia selalu ada bersama kita. Amin. Nah di sini ya, maka di sini katakan apa? Di Ulangan 11 ayat 1 dikatakan apa? Coba lihat di sini. Ulangan 11 ayat 1 jelas firman Tuhan katakan apa yang Tuhan kehendaki sih? Ya, Ulangan 11 ayat 1 dikatakan apa? Tuhanlah, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini yang Tuhan mau. Ya, jadi haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu lebih daripada segalanya, lebih daripada suamimu, lebih daripada istrimu, lebih daripada anak-anakmu. Itu yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada pelayanan. Cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya. Ya, perjanjian firman-Nya, peraturannya, dan perintahnya. Kita harus laksanakan semuanya. Oke, Tuhan, aku mengikuti peraturan-Mu, Tuhan. Aku mau melaksanakan perintah-Mu, Tuhan. Aku akan tetap sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Ya, hati-hati. Ini akhir zaman. Kalau kita nggak waspada, ya, nah di sini. Maka Tuhan akan memuji kita. Kita lihat sebentar satu ayat lagi. Di Ulangan 10 ayat 21 dikatakan apa? Di sini ya. Nah, maka di sini ya. Hmm. Di sini dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri di sini. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya, keajaibannya, ya. Tuhan akan melakukan secara ajaib ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Tidak ada yang suka di hadapan Tuhan. Kalau terus hidup kita melibatkan Tuhan, saya percaya ya, Tuhan suka apa nama Tuhan disertai terus ya, dikatakan terus ya. Kenapa? Itu janji firman-Nya iya dan amin. Makanya saudara, ya, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan. Tuhan masih memberikan napas hidup kepada kita semuanya. Ya, bagaimana saat ini? Sudahkah dari ujung kepala sampai ujung kaki ini sempurna? Sudahkah kita punya intimidasi yang negatif? Punyakah pikiran kita yang aneh-aneh? Punyakah mata kita menghakimi, mendakwa? Punyakah hati kita jelas, jahat, terus punya pikiran punya siasat yang negatif? Buang itu sejauh-jauh, kata Tuhan. Tinggalkan di dalam kehidupanmu. Aku tidak suka, Tuhan katakan. Tapi yang suka aku ingini, lakukan apa yang Tuhan mau. Seperti tadi kata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan apa? Dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jangan keluar dari jalurnya firman Tuhan. Kalau kita tidak keluar di jalurnya Tuhan, saya percaya, saudara, dilingkupi, dilindungi, aman semuanya. Ya, apapun sih kita menghadapi akhir zaman, kita hanya melihat aja. Ya, di sini. Jadi tinggalkan dalam hidup kita ini apa sih yang negatif, yang jelek-jelek ini. Tapi kan Bu Elia, ada orang yang nggak suka sama saya, masih ngediemin kita, ya udah, urusan mereka sendiri. Amin. Jangan dipusingin. Kita sudah berbuat baik, tapi dia salah sangka, terus akhirnya dia negatif pikirannya, biarkan aja dia berawang-awang sendiri. Karena nanti semua yang akan menghakimi Tuhan yang akan berhadapan dengan Tuhan, bukan sama kita. Makanya kita bebas-bebas aja. Yang penting kita benar,
tidak nyakitin orang, yang penting kita apa bijaksana, yang penting kita tidak korupsi, tidak jahatin orang, tidak menipu orang, ya, kita tidak memperdaya orang, ya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kita saling mengasihi, saling mengasuh, saling menguatkan, saling menasehati. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka ada firman-Nya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Itu semua firman ada. Ya, penasehat yang ajaib, Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang Tuhan kehendaki. Buah kita harus manis, sedap di mata Tuhan. Amin. Dan di sini penutupan satu ayat lagi ya. Kita lihat di berapa? Di Roma ya. Coba kita lihat sebentar di satu ayat ini. Baik, ya. Apa yang Tuhan kehendaki di sini? Ya. Hmm. Ya, ayat-ayat ya ayat 30 ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu di sini saya percaya sudah dipanggil sama Tuhan semuanya. Ya, dia Tuhan katakan di firman, mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya sama Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan, jangan melenceng, jangan coba-coba lagi kita ya, menyerong, hati-hati. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakan sama Tuhan. Kalau kita jadi pemenang, Tuhan akan angkat kita jadi kepala bukan ekor. Amin, saudara. Disitulah yang Tuhan akan mempromosikan kita. Maka tinggalkan dalam hidup kita ini apa? Yang negatifnya, tapi ambil yang positifnya. Amin. Jadi ini yang Tuhan memberikan kepada kita supaya hidup kita ini benar-benar disempurnakan sama Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita ini tidak bercacat celah, tapi Tuhan mau ada buah-buah rohnya ini. Seperti di Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Itu yang Tuhan mau 9 buah roh ini harus dilengkapi dalam kehidupan kita. Tapi kan ada aja dua yang ini belum sempurna. Ayo berlomba saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Amin. Pasti semua hamba Tuhan ada kekurangannya. Saya pun ada kekurangannya. Tapi kalau kita saling melengkapi oleh firman, pasti semuanya akan disempurnakan sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memampukan. Asalkan tinggalkan semua masa lalu kita, tinggalkan yang jelek-jeleknya, ambil yang baiknya. Ayo Tuhan, aku mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Aku mau ada iman katakan ya di 2 Korintus 5 ayat 17 ya apa coba sebentar di sini saya ingat tapi lupa lagi 2 Korintus 5 ayat 17 menjadi ciptaan yang baru ya. Di sini coba ya 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan ya jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuh, di sini udah jelas ya. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Termasuk tahun baru ini sudah datang, sudah kita ini sudah menginjak memasuki tahun 2024 ini. Apa yang Bapak Ibu saat ini yang harus kita kerjakan? Yang Tuhan minta kesempurnaan yang Tuhan minta. Terus berdoa, berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Amin. Maka saya percaya ya masa lalu kita ini ya yang tahun 2003 ini sudah dikubur jauh-jauh sehingga kita menjadi ciptaan yang baru memasuki 2024 ini. Saya percaya saudara akan menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan akan diperkenan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya ini aja yang saya sampaikan firman Bapak Ibu. Ya, biarlah ini firman menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Jadi satu, hidup adalah pilihan. Kedua, jangan abaikan firman. Ketiga, tinggalkan kejahatan. Keempat, hati-hati dengan hati, ya. Kelima, ya di sini hidup harus bijaksana. Keenam, buang kepahitan dalam hidupmu. Ketujuh, harus bisa mengampuni, ya. Kedelapan, hidup jangan bimbang, harus percaya dengan iman, ya. Yang sembilan, jangan mendua hati. Tuhan tidak suka ya di sini. Maka ke-10 engkau akan menjadi perabot rumah yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan memuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba sudah menyampaikan sabdamu. Kami percaya Tuhan,
firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mereka yang mendengarnya, Bapak, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dilepaskan dan dibebaskan. Kami percaya mereka yang bertobat, Tuhan Yesus, karena firman-Mu ada kehidupan, Bapak, karena Engkau yang berkata-kata, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hamba saat mengucap syukur, Tuhan Yesus. Karena kami tahu, Tuhan Yesus, memasuki tahun 2024 ini, Tuhan Yesus, harus dijagai, ya Bapak, dengan api-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, ya Bapak. Berkati Tuhan, Kau mingguan. Yang saat ini Tuhan Yesus yang periksa ke dokter, ada pemulihan jantungnya sehat sempurna. Demikian juga Tuhan, baik Pak Hendra juga dipulihkan, disembuhkan ya Bapak. Kami percaya dalam kasih anugerah-Mu adakan mujizat, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga seluruh hamba-hamba Tuhan, baik itu Pak Johan juga yang sedang tidak enak badan juga sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya napasnya memulihkan Tuhan. Dan setiap batuk meriang apapun juga Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Biarkan riak-riak kecil ini akan terhilang dengan sendirinya ya Bapa, di mana segala sesuatunya mengandalkan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu tempat ini Bapa, dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, rohnya semakin menyala-nyala Tuhan, sehingga melupakan di masa lalu Tuhan, tapi hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami saat mengucap syukur di dalam Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Evangelis Elia Esther yang sudah memberkati kita hari ini. Apakah Pak Gembala mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita doa syafaat? Oh, Sepertinya nggak ada Pak Joni. iya, masih di Mungkin rumah dokter sakit rumah ya? sakit ya, iya. Ya, oke. Baik, kalau gitu kita langsung aja masuk doa syafaat. Tapi sebelum itu saya persilakan Ibu Biona untuk mengantar satu lagu lagi untuk kita. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam doa syafaat, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dipersilakan untuk yang memimpin doa syafaat. Ya, terima kasih Ibu Biona. Berhubung yang hari ini seharusnya Ibu Yense, tapi karena beliau berhalangan, maka saya mohon untuk doa syafaat Ibu Erlin Tan. Shalom Ibu Erlin. Ibu Erlin nggak bisa. Kalau nggak bisa, oh ya, bisa Bu ya, untuk doa syafaat. Silakan Ibu. Mic-nya belum dibuka Ibu. Suara saya kedengaran, Pak? Dengar bagus Bu, silakan. Oke.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah memelihara dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kembali kami boleh mencari wajah-Mu, boleh menerima sebahagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, pada sore hari ini biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami, menjawab setiap pergumulan kami, sehingga kami tahu Tuhan, bahwa penyertaan Allah sempurna di dalam setiap langkah hidup kami, khususnya bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang berkumpul pada sore hari ini di FM ini ya Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Allah memberkati senantiasa, dimanapun Ibu Eli berada ya Tuhan, firman-Mu diberitakan, maka banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan surga. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap firman yang telah kami terima, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban ya Tuhan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, khususnya sore hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Komikuan yang masih ada di rumah sakit. Ya Tuhan, kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sempurna buat Bapakku ya Tuhan. Sehingga dia boleh mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Sempurnakanlah jantungnya ya Tuhan. Bila Tuhan berkenan, biar kiranya Allah memberikan jantung yang baru. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Hendra Winata, biar kiranya Allah juga memberkati, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan ketenangan jiwa, tetap mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan, sehingga Tuhan bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa di dalam segala hal masih tetap bersyukur dan mengucap terima kasih atas berkat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, khususnya pada malam hari ini Tuhan kami berdoa, bila ada di antara kami yang sedang bergumul dalam setiap permasalahan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu Tuhan, mereka boleh diberikan Tuhan kelepasan, diberikan Tuhan ketenangan, diberikan juga jawaban. Bagi mereka yang sedang sakit, kami berdoa juga Tuhan, biar kiranya bilur-bilur Yesus yang memberikan kesembuhan buat orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk FM supaya ada kesatuan dan persatuan hati. Ya Tuhan, dalam setiap program-program kami yang ada. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk tanggal 25 Februari yang akan datang Tuhan, bahwa Tuhan FM telah ada 2 tahun lamanya. Biar kiranya Allah senantiasa akan menuntun kami ya Tuhan, supaya ada kesatuan dan persatuan hati untuk menyatakan kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pesta demokrasi bulan Februari yang akan datang, mengadakan pemilu, biar kiranya Allah ada di tengah-tengah bangsa kami. Apapun yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan kami percaya Allah mengasihi bangsa dan negara kami. Biar kiranya Allah sendiri Tuhan memberikan satu orang nomor satu bagi Indonesia ya Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Siapapun itu Tuhan, kami yakin dan kami percaya itulah yang terbaik bagi Indonesia. Yang kami harapkan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan lewat pemilu ini Tuhan, bangsa Indonesia akan lebih mengenal akan Engkau yang sesungguhnya. Terus juga kami berdoa Tuhan, biar kiranya bangsa kami bisa melihat kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama bangsa kami. Dan kemuliaan Allah senantiasa akan nampak bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat, tetap tegar, tetap tenang,
ya Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Allah. Terpujilah namamu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Biona yang telah membawa kami Tuhan masuk dalam pujian dan penyembahan. Biar kiranya Allah memakai Ibu Biona juga di dalam masa mudanya. Dimanapun dia boleh berada ya Tuhan, biar kiranya kasih-Mu akan nyata di dalam kehidupan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Joni. Ya Tuhan yang telah begitu luar biasa Tuhan di dalam mengambil pelayanannya Tuhan untuk FM. Kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati Pak Joni. Terima kasih Tuhan Yesus Amin. Kristus. Malam hari ini kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan lebih jauh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erlintan. Baiklah, untuk selanjutnya kita doa berkat ya. Saya mohon Bapak Pendeta Hairul Gultom untuk pimpin doa berkat. Silakan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Suaranya nggak ada ya. Ya, hilang. Biasanya menghilang. Kepada Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Kudus ada menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Hairul Gultom. Baiklah, bentar saya stop dulu rekamannya. Amin.